Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ma'rifah dengan NIM 211340044, semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Quran dan Hadis BK yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Andes Eni Nuraini, MSI. Langsung saja hasil dari konseling kemarin, yaitu klien menceritakan bahwa klien ini sedang mengalami ketidakstabilan emosi, terutama kepada suaminya gitu. Akhir-akhir ini beliau sering marah-marah gitu, gampang marah-marah, terus gampang kepancing juga emosinya. Padahal suaminya ini hanya melakukan kesalahan-kesalahan sepele, tetapi si istri bisa yang benar-benar marah gitu. Terus bukan cuma ke suaminya aja, sampai ke anaknya juga begitu gitu. Jadi anaknya kena marah terus, kena marah beliau terus gitu. Terus beliau ini meminta solusi atau saran bagaimana cara beliau mengendalikan emosinya. Nah, solusinya itu terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis ini memberikan banyak petunjuk gitu, tentang bagaimana istri seharusnya bersikap terhadap suami. Salah satu petunjuk tersebut adalah agar istri selalu bersikap lemah lembut dan sopan kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuj, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi dalam Quran tersebut bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah kepada istri dari harta mereka, maka wanita-wanita yang soleh adalah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya dengan penuh ketaatan, dan mereka yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang demikian itu. Allah menjanjikan kepada mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Bukan hanya ada dalam Al-Quran saja, tetapi ada juga dalam hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmata nazalat minas sama'i fa'aqamat fil masjidi thumma nazalatil barakatu fa'aqamat fil baiti thumma nazalatir rahmatu fa'aqamat fil mar'ati solihat. Yang artinya, sesungguhnya rahmat turun dari langit dan berhenti di masjid. Kemudian turunlah keberkahan dan berhenti di rumah. Kemudian turunlah rahmat dan berhenti di wanita yang soleh. Nah, berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut, maka solusi untuk mengatasi masalah istri yang sering marah ke suami itu adalah dengan cara yang pertama, istri harus belajar mengendalikan amarah. Istri juga harus belajar untuk sabar dan menahan diri ketika merasa marah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berzikir atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meredamkan amarahnya. Lalu istri juga harus berusaha memahami suami. Istri itu harus berusaha untuk memahami suami dan apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebab kemarahannya gitu. Dengan memahami suami, istri ini dapat lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapinya. Lalu bukan hanya istrinya saja, suami juga harus berperan aktif dalam menanggapi masalah ini. Suami harus berusaha untuk menjadi suami yang baik dan bijaksana. Suami juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri, baik kebutuhan fisik maupun emosionalnya. Jadi itu saja solusi-solusi yang saya berikan kepada istri, pada si kliennya ini. Dan beliau pun mengatakan bahwa ya insya Allah saya akan berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.